Teman-teman sekalian, berjumpa lagi kita hari ini masih dalam pembahasan tentang tanaman porang. Pada tahun 2021 dan 2022, perkembangan porang ini memang cukup signifikan di tengah-tengah masyarakat petani porang. Nah, dalam dalam perkembangannya itu, teman-teman banyak juga yang melakukan hirilisasi. Jadi di hirilisasi ini bukan hanya teman-teman melakukan pembuatan chip dari matahari ataupun dari open mini, tapi ada juga teman-teman yang melakukan hirilisasi akhir. Jadi mereka melakukan pengolahan atau membuat bahan baku satu produk dari powder ataupun dari glukomanan porang. Nah, apa saja yang mereka bikin? Itu diantaranya sudah ada yang membuat bakso porang, mie porang, beras porang, terus cemilan atau keripik yang dari porang, banyak lagi yang lain-lain. Kalau kita melihat bahwa konten atau channel yang berhubungan dengan merubah porang ini ke langsung makanan jadi, itu juga sudah banyak. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana tingkat rasio dari kandungan yang dimiliki oleh makanan yang sudah kita buat itu dari berbahan porang langsung seperti itu. Contoh misalnya, kita membuatnya dari umbi diprosesing, direndam dengan air panas, dikasih garam atau dikasih air alkali sehingga menurunkan kadar asam oksalat yang ada di dalam umbi porang itu. Nah, nanti dilanjutkan dengan pemblenderan dan dicampur, terus dimasak lagi dan dibuat nanti makanannya mau jadi apa. Nah, itu sebenarnya cara-cara kita atau cara-cara orang tua dulu kita mengolah umbi porang ini, kalau kami di Sulsel dinamakan dengan tire. Jadi kalau bahasa Jawanya itu porang, kalau bahasa Makassarnya atau bahasa Sulawesi Selatannya itu adalah tire. Nah, mereka mengolah umbi porang ini menjadi makanan itu hanya dengan direndam dengan air garam, terus dicuci di air yang mengalir. Nah, hanya seperti itu saja prosesinya. Tapi itu kan belum kita bisa pastikan berapa kandungan asam oksalat yang tersisa di makanan itu. Kalau persoalan gatalnya sudah tidak gatal, karena pada saat dimasak itu memang memasaknya agak lama. Jadi untuk gatalnya sudah tidak gatal. Tapi kan kita mesti harus pastikan sudah ada berapa lagi kadar yang tersisa di bahan yang akan kita makan itu. Nah, artinya kalaupun demikian berarti perlu uji laboratorium. Ya betul, memang harus perlu. Dan ada sudah beberapa banyak teman-teman yang menguji powder yang mereka sudah murnikan untuk dijadikan bahan baku makanan. Akhirnya dari situ semua kita sudah bisa menyimpulkan bahwa makanan yang kita makan atau makanan yang kita buat ini itu sudah memenuhi standar food misalnya di Indonesia. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau investasi atau mengembangkan usaha di situ, itu teman-teman bisa juga membuat satu proposal ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi mereka juga ada bantuan yang dikhususkan bagi teman-teman yang bergerak di industri kreatif. Nah, industri kreatif itu apa saja? Itu ada aplikasi, pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, dan seni pertunjukan. Nah,
Untuk teman-teman yang bergerak misalnya membuat mie, keripik, atau bakso porang yang sifatnya disimpan lebih lama, itu juga bisa membuat permohonan izin dari Balai POM, Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Agar apa? Agar betul-betul kita mempunyai izin untuk mengedarkan sesuatu atau produk yang sudah kita hasilkan. Nah, khusus di Kementerian Ekonomi Kreatif ini, kita masuk di kuliner. Jadi kita masuk di kuliner. Nah, artinya apa? Kuliner yang mungkin misalnya dihasilkan dari bakso yang disimpan lama, terus ada misalnya mie, atau ada keripik dan segala macamnya. Nah, itu bisa kita ajukan. Nah, ada beberapa syarat yang perlu kita penuhi ketika kita menginginkan bantuan dari industri dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu proposalnya itu hampir-hampir dengan sama dengan proses yang lain. Seluruh kategori pengusul sekurang-kurangnya telah menjalankan kegiatan subsektor ekonomi kreatif selama 2 tahun. Jadi memang ini ada persyaratannya, harus sudah jalan selama 2 tahun. Terus komunitas ekonomi kreatif harus berbadan hukum. Jadi harus berbadan hukum karena harus ada NPWP-nya. Terus pemerintah daerah harus bekerja sama dengan komunitas ekonomi kreatif di wilayahnya. Ketika misalnya ini diajukan oleh pemerintah daerah, itu harus bekerja sama. Nah, ini ada banyak lagi persyaratan-persyaratan yang bisa kita lakukan atau bisa kita penuhi. Kalau teman-teman mungkin kurang mendapatkan informasi tentang ini, itu bisa langsung ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di kabupaten masing-masing. Jadi silahkan datang ke sana, ditanyakan program yang seperti ini itu kapan ada terbuka, supaya teman-teman itu bisa mengupdate dan bisa mengusulkan juga. Nah, kalau misalnya sudah itu, teman-teman juga perlu mengurus izin POM-nya. Nah, izin POM ini bisa langsung diakses karena ini juga sifatnya sudah online. Jadi itu bisa diakses di BPOM-nya, di websitenya. Nah, ini ada beberapa syarat-syarat pengajuan registrasi. Jadi pertama itu adalah registrasi akun, ada NIB-nya, ada PB UMKU, IP, CVVOB. Jadi OSS-nya itu maksudnya ada NPWP dan mengisi data perusahaan. Jadi pengajuan izin penerapan CPPOB, itu jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 persyaratan, diantaranya adalah peta lokasi sarana produksi. Jadi kalau kita mau mendaftarkan produk kita, produk bahan jadi kita, mungkin dari beras porang, atau mie porang, atau bakso porang, atau apapun jenisnya, yang sifatnya kuliner dan masuk di kategori industri kreatif, itu bisa kita daftarkan dengan satu peta lokasi sarana produksi. Jadi petanya itu ada, memang kita harus lampirkan. Terus denah bangunan, layout secara sarana produksi. Jadi beda peta lokasi, beda denah bangunan. Denah bangunan itu dia akan menggambarkan tentang sudut-sudut ruangan yang kita bangun itu, di mana bagian packingnya, di mana pakaian cetak, itu segala macam itu ada denah-denahnya. Terus yang ketiga, panduan mutu, dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB. Jadi ini teman-teman bisa langsung dibaca persyaratan-persyaratan ini, agar apa? Agar teman-teman betul-betul jika memiliki produk hasil usaha yang dihasilkan, itu bisa didaftarkan langsung. Supaya apa? Supaya aman gitu. Karena ada dendanya juga, ada pidananya juga ketika kita misalnya mengedarkan sesuatu atau bahan jadi bahan makanan khususnya yang berhubungan dengan kesehatan atau berhubungan langsung dengan manusia, ini mesti didaftarkan karena ada pidananya juga.
ada pidananya, ada dendanya juga. Jadi kalau kita teledor tidak mendaftarkan, ya itu resikonya akan kita dapatkan sendiri. Jadi saran kami apapun itu sebaiknya menguruslah izin. Karena kalau sudah ada izinnya, sudah legal, kita bisa leluasa. Kami pun dalam tahap pengurusan izin ada 2 produk yang kami lakukan usulkan untuk mendapatkan izin BPOM-nya. Yang pertama itu adalah industri hand body. Hand body ini perlu juga izin edar, dan ada lagi satu industri sabun mandi yang semuanya berbahan dari tanaman porang. Kami belum bisa mengekspos, belum bisa memperlihatkan kemana-mana sebelum izin itu keluar, karena kami juga punya paten paten produk yang kami harus jaga dulu sebelum izin-izin ini semua keluar. Karena kalau tidak, nanti orang menciplak baru kita mengurus izin, itu kan kacau. Jadi teman-teman harap betul-betul kita perhatikan persoalan izin ini. Saya kira begitu teman-teman, harap kita kompak selalu, kita semangat dan saling menyemangati antara satu dengan yang lainnya, sesama petani porang. Karena di situasi-situasi seperti ini memang banyak rayuan, banyak godaan yang bisa membuat kita jatuh semangat, akhirnya tidak mau berbudidaya porang lagi. Ingat teman-teman bahwa porang ini sudah menjadi konsumsi internasional, sehingga kapanpun dan tahun berapapun ke depannya porang ini tetap akan dimakan oleh penduduk dunia. Sehingga kalau bukan kita yang menanam, pasti negara lain yang akan memenuhi kebutuhan dari kebutuhan dunia tentang glukomanan itu. Apakah Indonesia petani porangnya hanya akan menjadi penonton, atau tetap bersemangat, tetap menanam, dan yang paling penting adalah bagaimana memperbaiki kualitas porang kita sehingga menjadi glukomanan terbaik di dunia dan terbanyak di dunia, sehingga intervensi harga itu bisa kita kendalikan, karena dimanapun dan kapanpun kualitas selalu menjadi yang terbaik. Demikian teman-teman ulasan kita hari ini. Besok kita berlebaran, insya Allah dengan setelah lebaran ini ada harga, ada informasi, ada update yang akan kami sampaikan, yang tujuannya adalah bagaimana petani porang tetap bersemangat. Begitu, salam dari Makassar.